Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tema renungan kita saat ini adalah jangan sombong. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masanya bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang kuat oleh bangsa-bangsa lain karena mereka telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan terkuat pada masa itu. Jadi tidak menutup kemungkinan timbul rasa sombong yang berlebihan dalam hati mereka. Hal itu bisa membuat mereka menjadi sombong dan lupa bahwa Allah lah yang menjadikan mereka kuat. Tuntunan Tuhan terlihat jelas dalam perjalanan mereka. Ketika Tuhan menarik diri dari mereka dan tidak menyertai mereka pada hari pertempuran, maka mereka menderita kekalahan besar. Namun sebaliknya, jika Tuhan menyertai mereka, maka mereka mendapat kemenangan besar, meski mereka tidak turun tangan untuk berperang. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak sombong secara berlebihan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bangga pada diri sendiri sebenarnya bukanlah suatu masalah. Tetapi kebanggaan diri yang berlebihan dapat membuat kita menjadi sombong. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini secara kasat mata memang dapat dikatakan karena hasil usaha dan kerja keras kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat memperoleh apapun. Tanpa seizinnya tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan. Bangsa Israel jika dilihat dari jumlah mereka masih terbilang sedikit jika dibandingkan bangsa lain. Bahkan secara militer mereka bukanlah orang-orang yang dipersiapkan untuk berperang. Mereka hanya pekerja rodi dan tiap hari melakukan pekerjaan kasar dan berat selama menjadi budak di Mesir. Berbeda dengan musuh-musuh mereka yang adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam berperang. Bangsa Israel diperhadapkan dengan para prajurit perang. Namun kelemahan dan kekurangan mereka dalam berperang bukan masalah, sebab Tuhan memberi mereka kemenangan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kalau ada yang bisa dibanggakan saat ini, pasti itu adalah kasih dan kuasa Tuhan. Karena kebesaran kasih dan kuasa-Nya lah, kita telah sampai pada saat ini dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Tidak ada hal yang patut kita banggakan saat ini, karena semuanya berasal dari Tuhan.
Dia membenci orang-orang yang sombong dan akan merendahkan mereka, serta membuat mereka bertekuk lutut di hadapannya. Tuhan memperingatkan kita agar jangan berlebihan dalam membanggakan diri, karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Kebanggaan diri yang berlebihan akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Karena itu kita harus senantiasa merendahkan diri dan bersandar kepada Tuhan, tunduk di bawah kekuasaannya dan mengakui Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita membanggakan diri, kita telah membuat diri kita menjadi Tuhan atas diri sendiri. Kita telah mendewakan diri kita. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter jangan sombong, melainkan mari kita miliki sikap yang rendah hati. Karena apa yang kita dapatkan, yang kita capai sampai saat ini, itu merupakan anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tidak ada yang dapat kami banggakan di luar Engkau ya Tuhan. Karena semua yang kami miliki asalnya daripada-Mu. Dan kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami teringat bagi mereka yang mengalami musibah banjir atau bencana alam yang lain. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menghibur, memberikan kekuatan. Bahkan kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka, agar mereka dalam kesediaannya tetap merasakan cinta, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas dan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.